Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'idil jam'i wal a'yad wa mubidil umami wal ajnad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda wa la madad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mufaddalu ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumit tanad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para tuan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Al-Fadil Kiai Haji Zaki Umar LC, Kiai Haji Ahmad Firdaus LC, Kiai Haji Jamaluddin LC, dan juga orang tua kita Kiai Haji Abdul Rahim Zakaria. Kita doakan guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, dan semoga perjuangan mereka senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah zahir dan batin. Serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu lagi dalam pembukaan sekaligus halal bihalal dan pengukuhan pemuda Masjid Al-Mubarakah. Guru kami Kiai Haji Mahfuz Asirun minggu lalu beliau berkata begini, Kiai Zaki mungkin dengar juga itu. Kalau hujan itu biasanya gerimis dulu baru lebat gitu ya. Jadi karena ini masih pembukaan, jadi gerimis saja dulu ya. Yang disampaikan sebentar saja. Insya Allah mudah-mudahan yang sebentar ini, yang sedikit ini bermanfaat. Nanti setelah ini baru kita akan dapat hujan ilmu daripada guru-guru kita, insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang ibadah, tentang hidayah, Syekh Ahmad Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, beliau membagikan tingkatan-tingkatan hidayah kepada beberapa tingkatan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah apa yang disebut sebagai hidayah ilham, hidayah gharizah, intuisi. Yang hidayah ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Untuk apa? Agar mereka dapat survive dan dapat eksis di atas muka bumi ini. Seperti kita ambil contoh, ketika ada bayi yang baru lahir, kemudian bayi ini menangis, kemudian direkatkan ke puting susu ibunya, maka si bayi ini sudah tahu bagaimana menyusu kepada ibunya walaupun belum ada yang mengajarkannya. Siapa yang memberikan kemampuan untuk dia menyusu? Itulah yang dinamakan hidayah ilham. Si bayi mengetahui bagaimana caranya meminum susu dari puting susu ibunya. Tetapi hidayah ini adalah hidayah yang paling rendah. Di atas itu ada yang namanya hidayah hawasi, atau yang kita terjemahkan sebagai hidayah panca indera.
semakin berumur si bayi ini semakin meningkat kemampuan panca inderanya. Kalau ketika lahir yang berfungsi baru telinganya, tetapi semakin bertambah usianya, semakin bertambah juga kemampuan panca indera yang lainnya. Akan tetapi hidayah panca indera ini bukanlah hidayah yang tinggi nilainya. Kemampuan panca indera sangat-sangat terbatas. Mata kita hanya bisa melihat objek yang jaraknya mungkin hanya beberapa ratus meter saja. Apa yang ada di balik tembok ini kita tidak dapat melihatnya karena kemampuan mata terbatas. Bahkan kadang-kadang kemampuan mata ini kadang-kadang menipu juga. Kita ambil contoh, kalau ada gelas yang isinya air, kita masukkan satu objek ke dalamnya, apa yang terlihat oleh mata? Yang terlihat oleh mata, objek yang berada di dalam gelas itu seolah-olah patah. Siapa yang salah? Apakah matanya yang salah? Atau objeknya betul-betul patah? Di situ kemampuan panca indera tidak dapat menemukan jawaban. Kenapa sesuatu yang masuk ke dalam air dilihat oleh mata seperti patah? Maka ada hidayah yang lebih tinggi daripada itu, yang disebut sebagai hidayah akal. Hidayah akal adalah hidayah yang lebih tinggi daripada hidayah panca indera. Apa yang tidak dapat dijawab oleh panca indera tadi dijawab oleh akal. Melalui ilmu pengetahuan didapatkan jawaban. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam air kelihatan oleh mata seperti patah, itu karena adanya proses pembiasan cahaya. Siapa yang jawab itu? Akal. Akal manusia dapat membimbing manusia ke jalan yang baik. Tetapi walaupun begitu, tidak selalunya akal itu dapat membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada salah seorang filosof daripada Yunani. Cerdas orangnya. Hebat dalam ilmu filsafat, hebat dalam ilmu logika, yang dikenal orang tersebut sebagai Aristoteles. Tapi ilmuwan ini, cendekiawan ini, dia tidak dapat mencari jawaban siapa sebetulnya yang menciptakan alam semesta ini. Akal yang hebat yang dia miliki tidak dapat membawanya kenal kepada Tuhan yang menciptakannya. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah orang-orang terdahulu yang mereka memiliki kemampuan intelektual, kemampuan akal yang luar biasa. Sehingga dengan kemampuan intelektual mereka dapat membangun bangunan-bangunan yang megah, yang hebat, dengan teknologi yang mereka kuasai. Yang Allah ceritakan itu dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Tidakkah engkau melihat apa yang telah Tuhanmu lakukan kepada kaum Ad yang mereka menempati negeri Iram, yang pada negeri itu ada bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Walhal pada zaman itu tidak ada teknologi crane, tidak ada teknologi traktor, tidak ada teknologi yang dapat mengangkat batu-batuan yang berat-berat. Tapi mereka dapat mengangkat itu semuanya, menjadikan bangunan-bangunan yang megah, yang tinggi menjulang, karena mereka memiliki akal, kemampuan yang hebat.
Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Begitu juga kaum Tsamud yang dengan akal yang hebat yang mereka kuasai itu, ilmu yang mereka kuasai itu, lembah yang berisi bebatuan dapat diubah menjadi tempat tinggal yang nyaman. Akal mereka hebat. Wa fir'auna dzil autad. Begitu juga kaumnya Fir'aun yang mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang megah, yang tinggi, yang kokoh, karena mereka memiliki kemampuan akal. Tetapi mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal yang mereka ada, ilmu yang mereka kuasai tidak dapat membawa mereka kepada kenal Tuhannya. Maka akal ini perlu dibimbing. Ada hidayah yang berikutnya yang lebih tinggi daripada hidayah akal, yaitu apa? Hidayah iman. Hidayah iman. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan hidayah itu. Tanpa kita minta, Allah sudah lahirkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang harus kita hargai, yang harus kita syukuri dan harus kita pelihara. Karena hidayah iman saja belum tentu cukup membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Sebagai bukti bahwa iman saja belum cukup membuat kita aman di dunia dan di akhirat. Dia memiliki iman, tapi iman yang dia miliki belum cukup untuk membawa dia, menghindarkan dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman saja tidak cukup. Maka kita perlu hidayah yang lebih tinggi lagi. Yang itu disebut sebagai hidayah taufik. Hidayah taufik. Kita tahu Allah melarang perbuatan-perbuatan tertentu. Kita tahu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan tertentu dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya kita mampu melaksanakannya. Tidak semuanya kita mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kita sudah ada, tetapi kemampuan untuk melaksanakan itu yang disebut hidayah taufik. Berapa banyak orang yang mengetahui keharaman riba, tetapi meninggalkan riba susahnya bukan main. Berapa banyak perempuan yang tahu tentang kewajiban mereka untuk menutup aurat, tetapi tidak semuanya punya kemampuan untuk mengikuti arahan Tuhan dalam Al-Quran. Maka hidayah ini adalah hidayah yang paling mahal. Ketika mereka tahu apa yang Allah sebutkan dalam Quran, kemudian mereka juga mengikutinya, itulah yang disebut sebagai hidayah taufik. Dan inilah hidayah yang selalu kita minta kepada Allah setiap kita sholat dalam Fatihah kita, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Inilah yang kita minta, hidayah taufik yang dapat membawa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya untuk mendapatkan hidayah taufik ini adalah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan memberikan mereka hidayah kepada jalan kami itu. Ilmu itu mesti dicari dan hidayah taufik itu mesti diusahakan. Hadirnya kita ke majlis ta'lim, ke majlis-majlis ilmu adalah usaha kita untuk mendapatkan hidayah taufik yang mahal itu. Maka hadirin jamaah sekalian, melalui mimbar yang singkat ini, pada pembukaan majlis dan sekaligus halal bihalal pada kali ini, mari sama-sama kita istiqomahkan diri untuk hadir mencari ilmu daripada guru-guru kita. Semoga dengan ilmu yang kita ada itu
memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.